وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهدي والفضيل والد محمد بن علي وعلي وجميع سادة أهل بعد الرسل وفروعهم أن الله يريد لنا في الجنة كثير مسؤولته ويضاعف السلام ويحفظنا بجنة فضله ويعيد علينا من بركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حبيب، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الفهم وجميع فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاننا من بركاته في الدارين آمين. فصل. رضي الله عنكم. أسماء الحي 15 اسما جمعها بعضهم قليلا للعلم. أشهر أسماء وخمستها حي محيط محاط طمث إقبال طمس عراق فراق معايا ضحك درس دراس نفاس قرب إبصار. Ini menyebutkan nama-nama lain daripada haid. Kita masih bab tentang bab haid. Jadi ada nama-nama yang dimiliki oleh kata haid itu ada 15 nama. Jadi dalam bahasa Arab haid itu ada 15 kosakata. Yang pertama disebut dengan haidun, yang kedua disebut dengan mahidun, yang ketiga disebut dengan mahadun, yang keempat disebut dengan tomfun, yang kelima disebut dengan iqbal, yang keenam disebut dengan tomsun, yang ketujuh disebut dengan irakun, yang kedelapan disebut firakun, yang kesembilan disebut ma'ayat, yang ke-10 disebut dhahikun, yang ke-11 disebut darsun, yang ke-12 disebut ini dirasun, yang ke-13 disebut nifasun, yang ke-14 disebut korun, salah satu kurun. Di mazhab yang lain dikatakan yang tarabbas nabi anfusihinna salah satu kurun. Wanita yang diceraikan mereka menanti di mereka 3 kurun. Mazhab
sorun. Itu semua artinya haid. 15 kosakata. 15 kosakata berarti kepada satu makna yang berarti haid. Nah, tidak perlu tambah makna sih kalau wanita haid, karena dia punya arti sudah pasti perempuan. Tidak ada haidun, karena sudah panas, tidak perlu tambahan lagi untuk menambah tak yang menyebut perempuan. Muddatul haid aqalluhu yaumun wa lailatun. Paling sedikitnya masa haid yaitu sehari semalam, paling sedikitnya 24 jam. Nah, luar biasanya ini haid ini dia punya masa harinya itu hasil dari penelitiannya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i yang pertama kali membuat istikhraj, penelitian khusus berapa sih masa minimalnya haid dan berapa masa paling lamanya haid dan masa sucinya, itu semua berdasarkan penelitian daripada Al-Imam Syafi'i. Al-Istikhraj disebut. Dr. Usama Az-Zahari mengatakan Al-Imam Syafi'i membuat penelitian di dalam mengukuhkan mazhab Syafi'i itu isrina sanatan. Beliau habiskan waktu selama 20 tahun. Jadi bukan hanya beliau membaca buku-buku peninggalan ulama terdahulu, dan bukan hanya kalah dengan para guru, tapi juga beliau membuat penelitian-penelitian khusus. Di antara penelitian yang beliau lakukan adalah menentukan masa haid wanita. Itu berdasarkan penelitian daripada Imam Syafi'i dan juga Imam Abi Hanifah. Kedua ulama ini menggunakan penelitian khusus untuk menetapkan haid. Adapun Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal lebih kepada riwayat. Ahlul Athar disebutnya seperti itu. Jadi Imam Syafi'i menghabiskan waktu 20 tahun membuat penelitian, termasuk dalam masalah muddatul haid, yaitu masa haid wanita. Nah, kemudian dari hasil penelitian Imam Syafi'i, beliau menggunakan metodologi angket. Jadi beliau ketika ada di Irak sudah melakukan penelitian wanita-wanita di Irak. Beliau buat semacam angket, diberikan kepada semua wanita untuk menjawab pertanyaan di kertas yang sudah dituliskan oleh Imam Syafi'i tentang berapa lama biasanya kalian haid dan seterusnya. Luar biasa penelitian ilmiah. Dari hasil yang ditulis oleh wanita-wanita yang ada di Irak, kemudian beliau mengumpulkan, di situ beliau ambil kesimpulan dari hasil jawaban wanita-wanita tersebut, tapi masih belum meyakinkan. Beliau kukuhkan lagi ketika ke Mesir. Di Mesir juga beliau sebarkan angket untuk mencari tahu masa haid wanita dan masa suci wanita. Setelah dua angket tersebut yang beliau simpulkan, yang beliau sebarkan di Irak dan beliau sebarkan di Mesir, baru kesimpulannya beliau tulis. Beliau diktekan kepada muridnya namanya Imam Rabi' Al-Muradi dan termuat di dalam kitab Al-Um. Jadi kitab Al-Um itu adalah tulisan murid-murid beliau. Bukan beliau yang menulis secara langsung, tapi beliau diktekan di hadapan murid-murid yang mencatat. Dua murid yang mencatat fatwa-fatwa ataupun penjelasan-penjelasan Al-Imam Syafi'i, yaitu Al-Imam Al-Buwaiti dan juga
juga Imam Rabi' Al-Muradi. Nah, kedua-duanya inilah yang mencatat fatwa-fatwa, uraian, penjelasan Imam Syafi'i, kemudian nanti dibukukan menjadi kitab itu, namanya Kitab Al-Mughni. Jadi hasil penelitian. Nah, subhanallah, ulama abad ke-6, Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, itu beliau menjelaskan masalah haid ini itu berjilid-jilid. Kalau kita baca kitab beliau yang terbaru, kitab Al-Majmu', itu ada beberapa jilid yang membahas masalah ini khusus. Belum kitab-kitab lainnya, Minhajul Talibin dan kitab-kitab lainnya itu beliau membahas secara luas tentang masalah menstruasi, masalah haid. Artinya masalah ini sangat penting sehingga ulama menjelaskan panjang lebar tentang masalah tersebut karena kaitannya dengan masalah ibadah khususnya kepada kaum wanita. Jadi dijelaskan itu berjilid-jilid dan luar biasa. Ini hasil daripada masa haid wanita, yaumun wa lailatun, kemudian 15 yauman, yang masa sedikitnya haid sehari semalam, paling banyaknya 15 hari. Umumnya 6 atau 7 hari. Itu hasil penelitian Imam Syafi'i yang tetap digunakan oleh ulama-ulama Syafi'i setelah. Dan luar biasa punya sanad. Itu Imam Syaukani menyebutkan dalam kitabnya yang namanya Ithafud Dafatir bi Isnadil Akabir. Ithafud Dafatir bi Isnadil Akabir. Jadi kitab itu Imam Syaukani mencatat kitab-kitab ulama yang memiliki sanad. Salah satunya adalah kitab-kitab ulama Syafi'iyah yang hampir semuanya itu ulama Syafi'iyah memiliki sanad daripada kitab-kitab mereka yang bersambung sampai kepada Imam Syafi'i. Dan di dalamnya termasuk sanad yang paling kuat membahas tentang masalah haid yang didasari dan merujuk kepada hasil penelitian Imam Syafi'i. Nah itu, jadi luar biasa. Jadi sanad ilmuwan itu sangat penting. Sampai masalah haid saja punya sanad. Padahal ulama-ulama mereka banyak yang menghindari tentang masalah-masalah haid untuk diajarkan kepada perempuan. Biasanya diserahkan kepada guru-guru yang wanita untuk mengajar wanita. Bahkan Nabi sendiri itu diriwayatkan di dalam hadis, di dalam kitab Bulughul Maram, kalau ada wanita-wanita yang datang bertanya kepada Nabi tentang masalah-masalah kewanitaan, Nabi menjawab menggunakan isyarat. Dan digambarkan dalam kitab Muntahasul karya Syekh Yusuf Al-Lahji, ketika Nabi menjawab, wajah Nabi merah, malu. Sebuah malu, tapi karena hukumnya harus dijelaskan. Sampai pada akhirnya beliau memutuskan kalau ada wanita-wanita yang datang bertanya tentang masalah-masalah kewanitaan, beliau serahkan kepada istri beliau yang menjawab. Seperti siapa? Sayyidah Aisyah menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan tentang masalah kewanitaan. Makanya wanita-wanita Ansar itu paling sering bertanya tentang masalah-masalah kewanitaan. Kalau wanita-wanita Muhajirin, mereka malu bertanya. Kebanyakan sudah diteliti oleh Imam Zarkashi. Ada seorang imam namanya Imam Zarkashi meneliti bahwa pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah kewanitaan itu paling banyak ditanyakan oleh wanita-wanita Ansar, bukan wanita-wanita Muhajirin. Maka di dalam Sahih Bukhari itu ada keterangan Ni'man nisa Ansar, sebaik-baiknya wanita Ansar. Itu lam yamna'unna al-haya an yas'alna fi umuri dinihi. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya kepada Nabi Muhammad SAW
berkaitan dengan masalah-masalah agama mereka. Itu pernyataan Sayyidah Aisyah yang Nisa Manusia. Cuma zaman dulu kan guru wanitanya sedikit. Sekarang banyak wanita-wanita yang bersekolah. Maka lebih afdol membahas masalah haid di hadapan wanita ustazah. Biarkan tidak ada rasa malu untuk bertanya. Terkecuali sudah tidak ada guru wanita, maka dia tetap punya kewajiban untuk bertanya tentang hukum tersebut, masalah haid. Nah, ini pentingnya sanad keilmuan. Di dalam Al-Quran itu kan diisyaratkan ilmu itu bukan di kitab tapi di hati. Coba di dalam Al-Quran itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Jangankan masalah itu saja punya sanad. Itu masalah masuk kamar mandi saja. Imam Syawani mengatakan masalah-masalah ketika kaum muslimin masuk ke dalam kamar mandi, buang hajat, cebok, itu semua punya pertanggungjawaban sanad. Yang hadisnya itu musalsal, hadisnya itu muttasil, bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari hati guru itu ilmu yang sesungguhnya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Melainkan ilmu Al-Quran itu adalah tanda-tanda yang sangat jelas di dalam hati-hati, sudur. Fi sudur di dalam dada, tapi maknanya di dalam hati. Fi suduril ladzina utul ilma. Dia berada di hati-hati orang-orang yang telah diberikan ilmu. Jadi ilmu yang sesungguhnya itu dia bersandar. Karena kalau dari hati kan ditransfer langsung oleh mulut. Dia harus bertalaki secara langsung baru diajarkan. Ada satu ulama Spanyol yang bernama Imam Syafi'i. Beliau menulis kitab namanya Al-Muwafaqat. Dalam kitab tersebut beliau mengatakan, kana ilmu fi sudur rijal. Dahulu di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu ada di dalam hatinya para ulama. Fi sudur rijal. Perjalanan waktu thumma taqal ila al-qulub. Kemudian fase berikutnya ilmu-ilmu yang ada di dalam hati dan sanubari para ulama, dia berpindah di dalam kitab-kitab. Mulai mereka mencatat. Imam Malik mencatat kitab Al-Muwatta, Imam Syafi'i Al-Risal, kemudian Imam Abu Hanifah Al-Fiqhul Akbar mencatat. Ya, lewat murid-muridnya. Imam Ahmad juga mencatat lewat putranya. Namanya Imam Abdullah bin Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Kemudian Abu Dawud mencatat Sunan Abi Dawud, kemudian dipresentasikan di hadapan Imam Ahmad secara langsung. Dia berpindah di kitab tasawuf di abad kedua ditulis. Orang pertama yang menulis kitab tasawuf yang bernama Abul Haris Al-Muhasibi. Kitab tasawuf pertama yang ditulis. Murid siapa? Murid Imam Syafi'i, Sufi. Ulama mengatakan kitab pertama yang ditulis di dalam bidang tasawuf berjudul Al-Inabah. Al-Inabah. Kemudian ada ulama akidah yang fokus di dalam masalah ilmu kalam. Tahun 290 Hijriah ia dilahirkan. Abul Hasan Al-Asy'ari menulis kitab Al-Ibanah fi Usul Diyanah, Al-Maqalat Al-Islamiyah. Cuma kitab Al-Ibanah sudah dipalsukan. Kalau sampai ketika sekarang itu sudah banyak sudah distorsi, diubah oleh kaum Mujassimah. Ya, sehingga para ulama-ulama Asy'ariyah ketika ingin membaca kitab-kitab berkaitan tentang akidah di dalam mazhab Asy'ari, mereka tidak baca kitab Al-Ibanah. Kebanyakan
membaca dari kitab-kitab muridnya atau murid dari muridnya. Kenapa mereka tidak jadikan itu bacaan khusus? Ya karena sudah dipalsukan. Yang mengatakan siapa? Yang mengatakan Imam As-Sofani dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat mengatakan demikian. Dan saya secara pribadi sudah membaca kitab tersebut. Saya beli cetakan Darul Kutub Islamiyah. Kalau kiai-kiai di Jawa sudah tidak senang dengan cetakan itu. Darul Kutub sudah tidak senang karena sudah banyak dikurang-kurangi. Dan bukan fitnah, saya punya kitabnya, cetakan Darul Kutub Islamiyah, kitab Al-Ibana dengan cetakan Muslim, jauh sekali berbeda. Jauh sekali berbeda. Justru kita membaca kitab Al-Ibana dan Ushul Diyanah yang ditulis oleh Abu Hasan Asy'ari, cetakan-cetakan Darul Kutub Islamiyah, itu kita akan berfaham Mujassima. Jadi contoh yang sudah diubah, saya masih ingat ada di dalam kitab. Cetakan yang sudah diubah menceritakan Fir'aun dengan Nabi Musa berdialog. Dan sebenarnya ini termuat di dalam Al-Quran. Fir'aun memerintahkan untuk membangunkan bangunan yang sangat tinggi sampai ke langit. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa, kurang lebih bisa menyakiti dan membunuh Tuhannya Musa. Nah ini akidahnya Fir'aun. Fir'aun punya akidah dengan Namrud sama. Namrud punya akidah membangun itu menara yang sangat tinggi di Babylon ya. Tujuannya sama. Berkeyakinan bahwa Allah itu di langit, Tuhan itu di langit. Makanya dibuat itu bangunan yang tinggi agar bisa memanah Tuhan, bisa menyakiti Tuhan, bisa membunuh Tuhan. Berarti keyakinannya apa? Tuhan di langit. Makanya dibuat bangunan tinggi. Bangunan tertinggi sepanjang sejarah manusia sampai sekarang tidak ada yang bisa melampaui tingginya. Saya lupa dia tinggi berapa dulu saya hitung dari kitabnya Imam Fakhrul Razi. Itu bangunannya Raja Namrud. Tingginya sampai awan. Sampai sekarang belum ada yang bangun sendiri. Tujuan pembangunan itu apa? Membunuh Tuhannya Ibrahim dengan panah dan tongkat. Nah itu akidahnya Namrud, akidahnya Fir'aun. Nabi Musa mengingkari dalam tafsir, baca tafsir namanya Mafatihul Ghaib. Al-Imam Fakhrul Razi yang lahir tahun 544 Hijriah wafat 600 Hijriah. Di situ beliau menjelaskan di dalam kitab tersebut bahwa inilah akidah yang keliru, yaitu menyatakan Allah bertempat ada duduk di langit sebagaimana akidahnya Fir'aun dan Namrud, kata Fakhrul Razi. Dan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim mengingkari. Ini penjelasan yang benar. Penjelasan yang benar. Di kitab cetakan Mesir, kitab Ibana cetakan Mesir, keterangannya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau di kitab yang sudah didistorsi, sudah ditahrif, diubah, kebalikan. Nabi Musa yang menyatakan Tuhan itu di langit, makanya Fir'aun membuat itu piramid untuk menyerang Nabi Musa dan Tuhan yang ada di langit. Jadi diubah 180 derajat. Nah itu ditulis oleh para imam karena ma'akufidah farra wa ma'akutiba qarra. Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi mengatakan yang dihafal bisa hilang, tapi yang ditulis akan abadi. Kayaknya ulama-ulama mulai mencatat, mulai dari awal-awal. Bahkan sahabat sudah mencatat. Jadi penulisan hadis Nabi Muhammad dalam sebuah buku atau sahifah disebut kitab itu sudah ditulis di zaman sahabat Rasul.
di saat Nabi masih hidup. Ada Sahifah namanya Sahifah As-Sahihah atau As-Siddiqiyah. Itu tulisan daripada siapa? Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As tulis di zaman Nabi. Sayyidina Ali juga punya tulisan. Ubay bin Ka'ab juga punya tulisan. Sayyidina Ali punya masalah faraid ada ditulis. Jadi awal-awal ilmu dihafal, tapi setelah itu berpindah kepada al-kutub, penulisan di dalam buku, termasuk Al-Quran. Dia dibukukan di dalam sebuah mushaf. Yang menarik, Imam Syafi'i mengatakan apa? Bahwa ilmu itu karena ilmu fi sudur rijal tsumma taqal ila al-kutub, kemudian dia berpindah ke kitab-kitab. Dari dada ulama berpindah ke kitab-kitab. Wa mafatihuhu bi aidi rijal. Tapi pembuka dan kunci daripada ilmu itu ada di tangan-tangannya para ulama. Gak bisa otodidak di dalam mempelajari ilmu agama, terkecuali dia sudah belajar cukup lama dan kitab-kitab yang dia baca sudah direkomendasikan oleh guru-gurunya. Nanti kau baca kitab ini, boleh saya baca. Ada kitab-kitab untuk pemula, ada kitab-kitab untuk kelas menengah, ada kitab-kitab untuk kelas atas. Kitab-kitab tasawuf falsafi, kan kitab ini dilarang. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'amalah dengan tegas mengatakan jangan kalian baca, la taqra'u, jangan kalian baca al-kutubah, kitab-kitab tasawuf falsafi, minha, di antaranya beliau sebutkan Al-Insanul Kamil atau Insanul Kamil karya Syekh Abdul Karim Al-Jili, kitab karya Ibn Sab'in, kitab karya Ibn Arabi, Futuhatul Makkiyah, jangan kalian baca. Kenapa beliau larang? Karena kitab ini kalau kita masukkan ke klasifikasi, dia level atas. Sedangkan umat Islam ini punya level masing-masing. Ada yang kelas pemula, menengah, kelas atas. Tidak semua bisa paham kitab semacam itu. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau baca kitab itu tasawuf falsafi, tapi tengah malam dan dipilih beberapa menit khusus saja dibaca, tidak semua, dan tidak direkam. Kalau bilang membaca, untuk level mereka sudah bisa capai. Dibaca tapi dipilih murid-murid khusus. Itu juga tengah malam, tidak semua murid untuk membaca dan mengkaji kitab tersebut, dan tidak dipublikasikan. Kalau sekarang dipublikasikan jadi masalah. Nah itu masalah kitab. Ya, kitab ini jangan, atau buku ini jangan jadikan rujukan utama, terkecuali sebelumnya dia sudah mendapatkan rekomendasi dari guru. Kau baca kitab ini setelah ini baca kitab ini. Kalau berkaitan dengan masalah apa? Masalah usul, masalah pokok. Usul kan ada 3. Usuluddin itu ada 3. Imam Subki sampai menulis kitab namanya Jamul Jawami. Itu kitab hanya membahas tentang masalah usul. Usul yang pertama adalah akidah. Disebut dengan apa? Usuluddin. Usuluddin di sini 2, tapi yang paling pokok nomor 1 akidah. Karena kalau ini berantakan, semuanya berantakan. Amalia berantakan. Disebut dengan usul pokok. Setelah itu apa? Ibadah. Sudah yakin, keyakinan kita sudah benar kepada Allah, maka ada perintah untuk mengabdi kepada Allah, beribadah. Maka perintahnya apa? Ibadah. Berkaitan dengan apa? Usul fikih. Disebut usul fikih. Usul fikih nanti melahirkan apa? Ilmu fikih.
Usul yang ketiga, sebagian ulama mengatakan usul yang ketiga itu adalah tasawuf, kebersihan hati. Walaupun tidak populer disebut dengan usul, tapi Abu Hasan An-Nadwi di dalam kitab Rabbaniyah wa Rahbaniyah mengatakan bahwa tasawuf juga adalah usul. Sehingga beliau mengatakan fiqhul batin. Kalau masalah ibadah disebut fiqhul zahir, ilmu ahkam syariah, ilmu fikih. Tapi masalah hati disebut dengan fiqhul batin. Itu usul. Nah, akidah nggak boleh baca sembarangan. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas melarang membaca kitab akidah karya Imam Syurusi, karena di situ akidah falsafiyah. Bukan berarti yang mengarang ini orang-orang yang menyimpang, tidak, tapi kan levelnya, level untuk disajikan kitab itu bukan kepada pemula, bukan kepada kelas rendah, pada level atas. Itu akidah, nggak boleh sembarangan. Termasuk fikih juga nggak boleh sembarangan baca. Fikih juga butuh penjelasan dulu. Contoh sederhana, di dalam kitab fikih baik yang dipadukan, disatukan dengan tasawuf seperti kitab Hidayah karya Imam Al-Ghazali, ada beberapa kesunahan mengatakan ketika masuk kamar mandi itu tanah diterjemahkan secara bahasa artinya berdeham. Ketika kita hanya mengandalkan kitab, buku tanpa ada penjelasan dari buku, maka terjadi kesalahpahaman. Akhirnya semua orang yang membawa itu dalam kamar mandi berdeham dengan suara yang keras. Padahal dalam kitab syuruh makruh mengeluarkan suara. Di dalam kamar mandi makruh mengeluarkan suara. Tapi mereka katakan ada di buku. Di buku memang tulis berdeham. Tapi yang dimaksud berdeham di situ adalah kita berdeham tanpa mengeluarkan suara. Tujuannya agar kencing yang masih tertahan dan tersisa dalam perut ini dia bisa keluar. Jadi bukan mengeluarkan suara. Kenapa bisa salah paham? Buku saja yang jadi andalan, tidak ada guru yang menjelaskan. Contoh kedua dalam kitab hadis. Kalau mimpi buruk, seorang lagi tidur mimpi yang tidak baik, kan di situ lafadznya menggunakan kata basaq, dari kata basaq atau bazaq, artinya meludah. Sunnah mimpi buruk meludah ke bagian kiri. Kalau tanpa guru yang menjelaskan, dia hanya cukup dengan buku, maka dia bangun, dia praktekkan langsung meludah sebelah kiri, pas di sini posisi sini. Ludahnya dengan liurnya dia keluar. Istri bangun, sudah. Nabi menyatakan kalau mimpi buruk meludah ke kiri, padahal maksudnya bukan begitu. Memang secara bahasa artinya meludah, tapi yang dimaksudkan mafhumul mantuknya di dalam hadis tersebut adalah isyarat bagikan orang meludah, bukan mengeluarkan ludah yang sesungguhnya dengan liur-liurnya. Itu berbahaya kalau mengandalkan hanya hitam. Walaupun tidak salah kita menambah referensi. Yang penting dasar-dasar kita sudah buat. Baru silakan membaca kitab mana saja. Cuma lebih afdal harus ada tuntunan guru. Itu yang dikatakan oleh ulama, man kana syekhu kitabah fa khata'uhu aktsaru min shawabih. Orang yang gurunya hanya buku saja tanpa ada guru yang secara langsung mengajar kepadanya, maka salahnya lebih banyak dari benarnya. Dalam satu ucapan mengatakan man la syaikha lahu fa syaitanu syekhu. Orang yang tidak memiliki guru, maka syaitan adalah gurunya. Syaitan adalah gurunya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan
bahwa ilmu ada dalam hati ulama, kemudian berpindah memantapau di dalam kitab-kitab wa mafatihu bi aidil rijal, tapi kunci-kuncinya ada di tangan ulama, bisa untuk pindah. Berkaitan masalah haid itu Imam Tajul As-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah, ada menulis satu kitab berjudul Mu'inul Ni'ami wa Mubinul Ni'ami. Situ beliau riwayatkan pernah Imam Al-Ghazali jadi imam sholat wajib. Kemudian makmumnya itu adalah, diantaranya adalah saudara kandungnya namanya Imam Ahmad. Imam Ghazali namanya Muhammad, punya saudara kandung, apa Imam dia kakak atau adik Allah. Ada yang mengatakan adiknya Imam Ghazali bernama Imam Ahmad bin Muhammad. Imam Ghazali jadi imam, makmumnya adalah adiknya beliau. Ternyata sholat belum selesai, adiknya Imam Ghazali mufaraqah, dia memisahkan sholat, tidak ikut Imam Ghazali, niat berpisah, tidak jadi makmum, tapi sholat sendiri. Selesai sholat ada yang lapor kepada Imam Al-Ghazali, wahai Imam Al-Ghazali, tadi adikmu di tengah-tengah sholat belum selesai sudah berpisah dari sholat, dia sudah mufaraqah sholat sendiri. Maka Imam Ghazali menanyakan kepada adiknya, wahai adikku, apakah benar tadi ketika sholat berjamaah dengan makmum jadi imam, engkau di tengah-tengah sholat engkau sudah berpisah, sudah memisahkan sholat dengan sholat sendiri? Maka adik dari Imam Ghazali menjawab, benar, saya sudah niat mufaraqah berpisah untuk sholat sendiri, karena saya melihat engkau dipenuhi oleh darah, seluruh tubuhmu dipenuhi oleh darah. Maka saya berkesimpulan, saya mengikuti orang yang sholatnya membawa najis tidak sah. Ini darah yang dimaksud darah yang dilihat secara kasyaf, bukan yang secara zahir. Dia katakan begitu. Karena Imam Ghazali punya adik juga ulama, alim. Cuma karena kakaknya terlalu besar, adiknya tertutup. Kayaknya Gus Koyum itu punya ayah, ada kiai di Lasik dalam Bang, namanya Kiai Haji Gus Koyum, punya ayah juga kiai. Itu kasih wasiat kepada Gus Koyum, baik anakku, kalau nanti jadi ulama dan kalau alim ya, kasihan anak. Artinya ketika bapak ini terlalu besar, terlalu alim, walaupun anak ini sebenarnya alim, tapi akan tertutupi oleh bapaknya. Kan banyak tuh. Tahu Abu Daud? Anaknya Abu Daud siapa? Sudah Abu Daud. Anaknya ulama hadis, tapi namanya tidak terkenal. Kenapa? Ayahnya terlalu besar. Imam Ahmad, putranya ulama juga, tapi Imam Ahmad terlalu besar, terlalu alim, anaknya tidak dibolehi. Kecuali As-Subki ya, anaknya lebih alim dari ayahnya. Ayahnya namanya Taqiyuddin As-Subki, punya anak namanya Tajul As-Subki. Anaknya lebih alim, anaknya lebih terkenal. Imam Haramain, Imam Juwaini juga demikian. Nah, Imam Ahmad ini alim, Imam Ghazali punya adik ini alim, cuma Imam Ghazali terlalu besar, terlalu alim sehingga adiknya tertutup, kealimannya tertutup, dan adiknya seorang wali min auliya. Makanya adiknya mengatakan, saya niat mufaraqah berpisah dari sholat karena saya niat sekujur tubuhku penuh dengan darah, dan engkau sholat dalam keadaan membawa najis itu tidak sah. Imam Ghazali lakukan ucapan adiknya. Ternyata benar, Imam Ghazali sedang memikirkan satu bab fikih mengenai haid, terbawa sampai dalam sholat.
Imam Ghazali punya kitab fikih. Jadi kalau kita baca kitabnya Imam Nawawi, kitabnya Imam Rafi, Fathul Aziz, Al-Syarih Wajiz, itu mereka mensyarahkan dan menjelaskan kitab-kitab Imam Ghazali. Namanya Al-Wajiz. Kalau Fathul Aziz itu karya Imam Rafi, itu mensyarahkan kitab Al-Wajiz karya Imam Ghazali. Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi mengatakan dalam kitab Ithaf, beliau mengatakan law kana al-Ghazali nabiyyan lakanat mu'jizatuhu wajiz. Seandainya Imam Ghazali jadi nabi, maka mukjizatnya adalah kitab wajiz. Itu kitab fikih. Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Itu kitab fikihnya Imam Ghazali. Saya pernah baca tebal itu. Al-Basit, Basit paling luas. Yang pertengahan namanya Al-Wasit. Al-Wasit pakai top. Yang terakhir namanya Al-Wajiz. Imam Nawawi, Imam Rafi menjelaskan dari kitab Imam Ghazali, dari kitab Rawdatul Talibin, Umdatul Muftiyin, dari kitab namanya Fathul Aziz, Al-Syarih Wajiz. Luar biasa Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali memberikan judul itu terinspirasi dari Imam Al-Wahidi Naisabur. Imam Al-Wahidi Naisabur menulis kitab dengan judul yang sama, yaitu Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Tapi dalam masalah Al-Quran, Imam Ghazali ambil nama judul kitabnya, tapi bahasnya fikih. Imam Naisabur, Wahidi Naisabur membahas dalam masalah ilmu Al-Quran. Jadi di kisah tersebut kata ulama ada beberapa hikmah. Kalau memikirkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan sholat, maka disebut orang itu tidak khusyuk dalam sholat, walaupun lagi memikirkan masalah itu. Tadi berhafal hadis misalnya, tahu sholat. Dalam sholat itu dia takdir hafalan terus. Itu sudah bukan disebut dengan khusyuk. Khusyuk itu kata ulama, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir tahun 736 Hijriah, wafat 795 Hijriah, dalam kitab Khusyuk. Di situ beliau mengatakan yang namanya khusyuk itu dia memikirkan segala sesuatu yang ada kaitannya di dalam sholatnya. Misalnya baca Al-Quran, dia baca sambil memahami maknanya. Kata beliau itu sudah masuk khusyuk, walaupun ada level-level. Tapi yang di luar itu, di luar sholat, pikirkan hatta masalah ilmu. Kayak Imam Ghazali, masalah ilmu, padahal masalah fikih, masalah umat. Tapi dibawa ke dalam sholat, masalah itu tidak termasuk dalam sholat, dianggap tidak khusyuk, disalahkan oleh ayat. Itu kita berkhusyuk. Nah kemudian zaman sekarang kita cari guru di mana itu susah. Bagaimana seandainya kalau tidak ada guru? Sudah berusaha cari guru tapi tidak ada guru. Alhamdulillah dijelaskan oleh ulama kalau memang keadaan seperti itu ada caranya. Tapi kalau cara ini kalian lakukan dengan benar, Allah akan berikan kalian ilmu. Itu kurang lebih ada 5 ulama India namanya Syekh Hudani Al-Hindi. Dia menulis kitab namanya Hidayatul Rabbi ila Faqdil Rabbi. Itu kitab membahas punahnya para guru, para mursyid. Tapi kitab umat khusus. Kalau memang keadaan seperti itu masih ada cara untuk mendapatkan ilmu, walaupun tanpa guru. Tapi ini pilihan terakhir. Dan lagian ini tidak mudah. Itu beliau katakan dalam kitab tersebut. Jika lam yajid at-talibul mursyidah, apabila seorang penuntut ilmu tidak mendapati guru mursyid yurabbi yang mendidiknya, maka dia bisa mengganti posisi mursyid itu dengan beberapa cara. Tahu mana mursyid jumlati insyaallah. Yang pertama, al-awwal al-mujahadah. Dia bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan
semata-mata ingin mencari ridhonya Allah. Al-mujahadah, kesungguhan di dalam ketaatan, kebaikan dalam ibadah. Dalilnya adalah Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 69. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mereka bersungguh-sungguh menuju kepada kami akan berikan jalan-jalan menuju kepada surga. Kami berikan petunjuk menuju ke jalan surga. Itu disyarahi oleh Syekh Muhammad ini. Maknanya juga diberikan petunjuk keilmuan. Petunjuk keilmuan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahui, in kuntum ta'lamun. Jadi mujahadah di situ bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian, dengan jiwa kalian. Kalau mujahadah bersungguh-sungguh dalam ketaatan, kalau dia istiqomah, Allah bukakan sedikit. Kalau sudah tidak ada guru lagi, ini kan bicaranya tidak ada guru, faktul murabbi. Yang kedua, kata beliau, at-taqwa yang melakukan ketakwaan, ketaatan. Imam Ghazali rinci takwa 3, yaitu al-khasyah wa haibah. Yang pertama takut kepada Allah, yang kedua al-ibadah wa ta'ah, ibadah dan taat, yang ketiga tansihul qalbi dan dzunub, mensucikan hati dari dosa-dosa. Itu disebut takwa kata Imam Ghazali. Dalilnya di surah Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu. Takwa yang secara total. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan, Allah akan berikan kepada kalian furqana. Apa itu furqana? Yufarriqu bihi bainal haqq wal batil. Dipisah-pisahkan. Tanpa belajar dia bisa bedakan. Oh ini hak, ini benar. Oh ini batil. Ini benar, ini batil, ini sah, ini tidak sah, ini halal, ini haram. Kayak Abu Haris Al-Hasib kalau makanan haram, dia bukan 1 bulan berat, oh itu kode haram. Kata salah satu ulama Al-Qadim dalam kitab Masyarakat mengatakan, saya lupa nama ulama itu, dia katakan kalau Abu Haris mau makan makanan haram 1 bulan berat, tapi kalau saya seluruh bulan itu saya berat. Sudah dikodekan ini makanan haram. Kemudian yang ketiga, al-ilmu ma'al amal. Dapat pengetahuan sedikit, walaupun sedikit, tapi dia selalu amalkan. Itu menambah kita ilmu. Al-ilmu ma'al amal. Ya, di dalam Al-Quran di surat As-Saff itu ada ancaman dari Allah di ayat 2 ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Sungguh Allah murka kepada orang yang dia hanya mengatakan tapi tidak mengamalkan. Di dalam riwayat Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah wafat 360 Hijriah, "Mathalul 'alim alladhi 'allama an-nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamathali sirati yudhi'u lin-nas wa yahdiqu nafsahu." Perumpamaan orang yang mengajarkan manusia kebaikan tapi dia lupa terhadap dirinya. Artinya dia tidak kuat dia mengajar. Itu bagaikan lilin yang memberikan cahaya kepada manusia, namun di waktu yang sama membakar dirinya. Dalam riwayat Abu Syekh diriwayatkan man al-ilmu hayatul Islam wa imaduddin. Ilmu itu adalah kehidupan bagi agama Islam dan tiang agama.
Man 'allama ilma, siapa orang yang mengajarkan ilmu, atammallahu ajrah, Allah sempurnakan pahalanya. Wa man ta'allama fa'amila, siapa yang belajar ilmu lalu dia mengamalkan ilmunya, 'allamahu Allahu ma lam ya'lam, Allah akan ajarkan kepadanya ilmu yang tidak pernah dia pelajari. Dia mengamalkan dalam pengetahuan sedikit diamalkan. Yang keempat, az-zuhdu, zuhud terhadap dunia, itu juga akan mendatangkan ilmu. Zuhud terhadap dunia. Ini riwayat dikeluarkan oleh Imam Abu Nu'aym al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatil Asfiya yang lahir tahun 336 Hijriah maupun 430 Hijriah. Itu riwayat mengatakan man zahida fi dunya, siapa yang zuhud terhadap dunia, 'allamahu Allah bila ta'lim atau bila ta'allum, Allah akan ajarkan, Allah akan ajarkan ilmu tanpa belajar. Wa hadahu bila hidayatin, dan Allah akan memberikan petunjuk tanpa dia mencari petunjuk. Wa ja'alahu basira, dan Allah akan menjadikan mata hatinya itu basira. Wa kasyafa anhu al-amal, dan Allah akan buka kebutaannya. Artinya apabila bisa melihat kebenaran, Allah akan cabut. Yang punya hati, yang punya pandangan mata selalu dibimbing dalam kebenaran. Yang kelima, yang terakhir, yaitu hati yang bersih. Itu mendatangkan ilmu dari Allah. Hati yang bersih, akal yang bersih. Aqlun shafin wa qalbun shafin. Di dalam riwayat disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah, dari Sayyidina Umar bin Khattab. Riwayat ini dari Sayyidina Umar mengatakan, "Maktasaba al-mar'u mithla 'aqlihi yahdi sahibahu ila al-huda aw yarudduhu 'an ghadin." Tidak ada sesuatu yang paling mulia dari seseorang yang dia miliki melebihi akalnya. Kalau akalnya sudah jernih, disebut dengan apa? Albab, lubbun, ulul albab. Sudah jernih akalnya, sudah suci akalnya, maka akal tersebut akan membimbing dia kepada petunjuk yang benar, atau menolak daripada keburukan atau kejahatan secara otomatis. Itu sahabat namanya Wabisah bin Ma'bad datang menemui Nabi Muhammad, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Rasul tujuan mau bertanya apa sih kebaikan. Ternyata belum menyampaikan pertanyaan Nabi sudah tahu. Nabi katakan, jika tas'alu an birri, kau datang ke sini mau bertanya tentang kebaikan, ya sudah benar. Belum bertanya Nabi sudah tahu. Kemudian Nabi katakan, istafti qalbak, kalau kau mau cari tahu kebaikan itu, minta fatwa di dalam hati. Istafti qalbak. Al-birru man ma'annas ilaihi nafsu wa ma'anna ilaihi qalbu, wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nas au aftau. Nabi katakan, kebaikan itu kalau kau lakukan, jiwa dan hatimu tenang. Jiwa dan hatimu tenang. Kalau perbuatan dosa kau lakukan, jiwa gelisah dan jiwa itu memunculkan keraguan. Itu adalah dosa. Walaupun manusia berfatwa kepadamu, ini halal, tapi dalam hati mengatakan haram. Walaupun ulama berfatwa, situ minta fatwa dua kali, Nabi tegaskan tauhid. Walaupun semua manusia, baik ulama, ketika fatwa kepadamu, kalau jiwamu sudah suci, akalmu sudah suci, hatimu sudah suci, itu jiwa akan mengatakan ini haram. Di situ mengatakan halal, yang benar pasti jiwa. Tapi Habib Ahmad mengatakan ini kalau sudah level jiwa dan akal dan seluruh ruhaninya sudah suci. Tapi kalau kelas keunggulan itu tidak bisa, pasti salah. Makanya Nabi tidak suruh belajar bagi beliau Wabisah bin Ma'bad. Itu dalam kitab Syarh yang dijelaskan di sini, bahwa
bahwa ini sudah sampai level tingkatan nafsu yang tertinggi. Namanya nafsu mardiyah, nafsu mutmainnah, itu secara otomatis jiwanya itu, ruhaninya itu akan membimbing kepada kebaikan. Walaupun tanpa belajar. Cuma ini kan, ini yang tidak lazim. Kita disuruh thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Itu yang lazim tuh, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ini yang tidak lazim. Karena ambil yang tidak lazim, ambil yang lazim. Cuma tadi saya bicara nanti zaman akan datang hukum tidak ada. Ya, karena tadi dikatakan orang Islam saja sisa sedikit, satu masih sisa belum kiamat. Yang membuat keamanan tidak terjadi kiamat, keimanan dan keislaman saja. Ketika ini hilang, meninggal, iman Islamnya hilang, lalu ada kiamat. Artinya apa? Guru itu tidak ada. Kalau sudah dekat-dekat masa itu, ya kita pakai cara ini. Toh ini dijelaskan oleh seorang ulama India. Ini murid Ibnu Hajar Haytami. Namanya Syekh Al-Muntaqi Al-Hindi, orang India. Tapi belajar di Makkah, belajar di Madinah, meninggal di Hijaz. Karena kita kan suku Makkah. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan tentang masalah ini di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ja'alna hadatul marhum wa tafarraqna qad tafarraqna asma wa la taqulu li nashkur ma'ruf subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.